Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air sungai, serta air laut. Bakteri dianggap sebagai organisme purba yang pertama menghuni bumi, yakni sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri bakteri. Adapun ciri bakteri yang pertama yaitu organisme berukuran kecil sehingga sering disebut mikroorganisme. Bakteri merupakan organisme uniseluler atau hanya terdiri atas satu sel. Bakteri bersifat prokariotik atau tidak mempunyai membran inti. Bakteri mempunyai ukuran dengan diameter 0,5 sampai dengan 1 mikron dan panjang 1 sampai dengan 20 mikron. Bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Bakteri bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Dan juga bakteri memiliki dinding sel. Yang terakhir, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur bakteri. Struktur bakteri yang pertama yaitu flagella atau flagellum. Flagella merupakan alat gerak bagi bakteri yang berbentuk batang atau spiral. Nah, dengan adanya flagella ini, bakteri dapat bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan meninggalkan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya. Struktur selanjutnya yaitu ada kapsul. Bakteri mempunyai lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal yang disebut kapsul. Nah, lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi dari kapsul sendiri yaitu sebagai alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, kemudian mencegah kekeringan pada sel bakteri, alat melekat bakteri pada sel inang, dan yang terakhir sebagai sumber makanan bagi bakteri. Struktur selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel bakteri. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Nah, berdasarkan perbedaannya ini, ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada bakteri gram, dan yang kedua ada bakteri gram negatif. Masalah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bakteri. Bakteri sendiri yaitu merupakan organisme mikroskopis. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air sungai, serta air laut. Bakteri sendiri dianggap sebagai organisme purba yang pertama menghuni bumi, yakni sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri bakteri. Adapun ciri bakteri yang pertama yaitu bakteri merupakan organisme berukuran kecil sehingga sering disebut mikroorganisme. Bakteri juga merupakan organisme uniseluler atau hanya terdiri atas satu sel. Bakteri bersifat prokariotik atau tidak mempunyai membran inti. Bakteri mempunyai ukuran dengan diameter 0,5 sampai dengan 1 mikron dan panjang 1 sampai dengan 20 mikron. Bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dan hidup secara soliter atau berkoloni.
Bakteri bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Dan bakteri memiliki dinding sel. Yang terakhir, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur bakteri. Struktur bakteri yang pertama yaitu flagella atau flagellum. Flagella merupakan alat gerak bagi bakteri yang berbentuk batang dan spiral. Dengan adanya flagella, bakteri dapat bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan atau menghindar dari lingkungan yang merugikan bagi kehidupannya. Selanjutnya ada kapsul. Bakteri mempunyai lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal yang disebut kapsul. Nah, fungsi kapsul ini sendiri yaitu yang pertama, sebagai alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri. Kemudian, berperan mencegah kekeringan pada sel bakteri. Selanjutnya, alat melekat bakteri pada sel inang. Dan yang terakhir, sebagai sumber makanan bagi bakteri. Yang ketiga, ada dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel bakteri. Nah, bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Berdasarkan perbedaan ketebalannya, bakteri dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeable, yang berarti hanya dapat dilalui oleh molekul atau zat tertentu saja. Membran plasma ini tersusun dari fosfolipid dan protein. Fungsi dari membran plasma yaitu sebagai alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi bahan makanan. Kemudian sebagai alat pengatur pengangkutan senyawa yang masuk atau keluar dari membran sel. Dan yang terakhir sebagai tempat pembentukan mesosom. Yang kelima ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Dalam sitoplasma terdapat asam nukleat, karbohidrat, protein, lemak, ion organik, dan kromatofora. Selanjutnya, ada ribosom. Ribosom tersusun dari protein dan RNA yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian, ada bahan inti. Bahan inti terdiri atas satu molekul DNA sebagai pusat pengendali aktivitas sel bakteri. DNA bakteri tidak diselubungi oleh pusat membran sehingga disebut nukleoid. Kemudian, ada klorosom. Klorosom terletak di bawah membran plasma. Klorosom ini berperan dalam proses fotosintesis karena mengandung pigmen klorofil. Selanjutnya, ada vakuola gas. Vakuola gas berguna agar bakteri dapat mengapung di permukaan air sehingga hanya dimiliki oleh bakteri air. Vakuola gas ini diperlukan untuk melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir ada mesosom. Mesosom adalah membran plasma yang membentuk sebuah struktur rongga. Mesosom sendiri berfungsi sebagai penghasil energi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dilakukan melalui dua cara. Yang pertama ada aseksual dan yang kedua yaitu seksual. Kita akan membahas mengenai reproduksi aseksual. Sebagian besar bakteri melakukan reproduksi aseksual melalui pembelahan sederhana yang disebut pembelahan biner. Proses ini mampu memproduksi salinan genetik dan sel induk secara tepat. Nah, yang kedua yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, tetapi berupa pertukaran materi genetik DNA. Proses perpindahan materi genetik semacam ini disebut juga paraseksual atau rekombinasi genetik.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan bakteri dalam kehidupan. Peranan bakteri dalam kehidupan itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bakteri yang menguntungkan. Yang pertama, dalam industri makanan. Ada bakteri Lactobacillus casei yang berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Kemudian, ada bakteri Acetobacter pseudomonas yang berperan dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Lalu ada bakteri Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris yang berperan dalam pembuatan keju dan mentega. Yang kedua, dalam bidang obat-obatan dan vitamin. Yang pertama ada bakteri Bacillus brevis, yaitu berperan dalam pembuatan antibiotik tirotrisin. Selanjutnya, ada bakteri Bacillus subtilis berperan dalam pembuatan antibiotik bacitracin. Yang terakhir ada Bacillus foliamixa berperan dalam pembuatan antibiotik folimixin. Kemudian ada yang peranannya di bidang lain. Yang pertama, ada bakteri Escherichia coli yang berperan membusukkan sisa makanan di usus besar. Kemudian, ada bakteri Methanobacterium, yaitu dapat membusukkan sampah daun dan kotoran hewan. Yang terakhir, ada bakteri Methanobacterium ruminatum yang berfungsi dapat menguraikan asam cuka menjadi metana dan karbon dioksida. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai bakteri yang merugikan. Yang pertama, bakteri penyebab penyakit pada manusia. Ada bakteri Vibrio cholera, dapat mengakibatkan penyakit kolera. Kemudian ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu dapat mengakibatkan penyakit TBC. Kemudian ada bakteri Mycobacterium leprae, yaitu dapat mengakibatkan penyakit lepra. Nah, selanjutnya ada bakteri penyebab penyakit pada hewan. Yang pertama ada Bacillus anthracis, yaitu mengakibatkan penyakit antraks pada sapi, kerbau, dan domba. Selanjutnya ada bakteri Brucella abortus, dapat mengakibatkan penyakit brucellosis pada sapi. Kemudian ada Streptococcus agalactiae epidermisis, yaitu dapat mengakibatkan penyakit mastitis pada hewan menyusui. Nah, selanjutnya ada bakteri penyebab penyakit pada tumbuhan. Yang pertama ada bakteri Xanthomonas citri yang mengakibatkan penyakit kanker pada batang jeruk. Selanjutnya ada Agrobacterium tumefaciens yang mengakibatkan penyakit kanker pada batang kopi. Selanjutnya ada Erwinia trashevila yang menyebabkan busuk pada daun labu. Nah, selanjutnya ada penyebab kerusakan makanan. Yang pertama ada Clostridium botulinum pada makanan kaleng yang rusak. Kemudian ada Pseudomonas cocovenenans atau Burkholderia galdioli memproduksi racun lada tempe bongkrek. Nah, yang terakhir ada Enterobacter aerogens mengakibatkan air susu menjadi berlendir. Berikut merupakan penjelasan mengenai bakteri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita mendapat pembelajaran yang baru.